Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada renungan siang pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada siang ini. Kembali kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada siang ini, kami boleh dituntun sehingga kami boleh belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami firman Tuhan, dan dengan demikian Roh Kudus-Mu juga yang membimbing kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus dimampukan untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dan memohon di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengasihi orang berdosa menjadi tema dalam renungan kita pada siang ini. Dan bacaan diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Injil Lukas ini diawali dengan menuliskan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Para pemungut cukai adalah orang-orang yang mengambil atau menarik dan mengumpulkan pajak lalu menyerahkannya kepada pemerintah Romawi. Itu sebabnya para pemungut cukai ini tidak disukai, bahkan cenderung dianggap sebagai pengkhianat. Dan siapakah orang berdosa? Yaitu orang-orang yang telah melakukan dosa. Bisa saja mereka itu adalah pembunuh. Mereka itu yang telah melakukan perzinahan. Mereka bahkan bisa saja sebagai perampok. Selanjutnya pada ayat yang kedua dituliskan bahwa Tuhan Yesus bertemu juga dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu siapakah mereka itu? Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah orang yang paling rohani, paling benar, karena mereka merasa telah menjalankan Taurat dalam kehidupan mereka. Dan siapakah ahli Taurat? Yaitu mereka yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kitab suci daripada orang lain. Dua golongan orang yang begitu kontras bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu yang sama. Golongan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memiliki pandangan bahwa Tuhan Yesus seharusnya tidak duduk, bahkan sampai makan bersama orang berdosa. Mereka berpikir seharusnya Tuhan Yesus menegur bahkan menghukum
orang-orang berdosa ini. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut. Namun Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh mereka. Sehingga dengan eloknya Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan domba yang hilang dan memulainya dengan perkataan, "Siapakah di antara kamu?" Hal ini ditujukan kepada semua orang yang hadir tanpa terkecuali. Apakah mereka orang benar atau orang berdosa? Dan dari perumpamaan domba yang hilang yang kita baca, kita ketahui bahwa Sang Gembala merupakan Sang Gembala sejati yang tidak pernah meninggalkan dombanya hilang dan tersesat. Bahkan dia berani meninggalkan 99 domba lainnya dan fokus untuk mencari satu domba yang hilang. Karena bagi Sang Gembala sebagai pemilik domba, seluruh domba itu tentu saja adalah harta yang berharga baginya. Sehingga 99 domba sama berharganya dengan satu domba yang hilang itu. Dan Sang Gembala tentu saja tidak mau kehilangan barang berharga milik. Itu sebabnya setelah menemukan domba yang hilang, Sang Gembala sangat bersukacita sampai mengajak para sahabat dan tetangga-tetangganya untuk ikut bersukacita bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya jadi teringat sekitar 2 tahun lalu, tepatnya pada pertengahan Juli 2021, yang dilansir dari World of Buzz, sebuah stasiun televisi Indonesia menayangkan berita sebuah momen haru atas kisah nyata bagaimana sepasang suami istri yang telah kehilangan anaknya bertahun-tahun dapat bertemu kembali. Dan sang ayah yang bernama Tuan Go Gang Tang mengisahkan bahwa pada tahun 97 anaknya yang masih berusia 2,5 tahun telah diculik. Dan rasa kehilangan Tuan Go bersama istrinya sangatlah dalam. Sehingga sejak kehilangan Tuan Go tanpa lelah mencetak foto putranya ini. Dengan informasi identitas dasar dari anaknya pada selebaran-selebaran yang dia buat. Yang tak terhitung banyaknya dan dibagikan pada setiap orang siapapun yang mereka temui. Tentu saja dengan harapan agar dia mendapatkan informasi akan keberadaan putra mereka. Pencariannya tidak pernah berhenti sampai menghilangkan berat badan Tuan Go dengan drastis. Bahkan rambutnya pun dengan cepat memutih. Bahkan tabungan hidupnya habis untuk membiayai pencarian anak mereka ini. Namun pencariannya tidak sia-sia, Bapak Ibu. 24 tahun melalui tes DNA, polisi berhasil menentukan identitas putra dari Tuan Go dan istrinya ini dan mempertemukan dengan anak mereka. Tuan Go dan istrinya tidak bisa menahan rasa sukacita sehingga mereka menangis dan memeluk putra mereka yang telah hilang 24 tahun. Dan sang ibu berkata, "Sayangku, kamu kembali." Kasih sayang yang mendalam membuat Tuan Go dan istrinya mencari putranya yang hilang. Kasih sayang yang begitu mendalam juga dari Sang Gembala sejati membuatnya setia mencari dombanya yang hilang dan tersesat. Terlebih lagi Tuhan Allah sebagai Allah yang penyayang, sebagai Allah yang pengasih, sebagai Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih dan setianya. Karena bagi Tuhan, baik orang benar maupun orang berdosa adalah sama. Kita semua adalah kepunyaannya, miliknya, dan sangat berharga di matanya.
Sehingga saat satu saja orang berdosa yang hilang, Tuhan akan mencari dan menyelamatkan. Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-7 dari Lukas pasal 15 ini, bahwa sukacita itu bahkan melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tak memerlukan pertobatan. Tuhan, Sang Pemilik hidup, sangatlah besar kasih sayang bagi kita. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Sebaliknya, Tuhan sangat-sangat mengasihi orang berdosa. Karena Tuhan memiliki kasih pada kita yang tak terhingga. Bahkan karena besar kasihnya, sehingga Yesus pun Dia relakan untuk turun ke dunia dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa betapa banyak dan betapa beratnya dosa kita. Sehingga saat digambarkan dengan warna yang merah menyala sekalipun, bisa menjadi putih kembali seperti salju atau seperti putihnya bulu domba. Jika kita mau bertobat, mau berbalik dari jalan-jalan yang salah dan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sangat penuh dengan kasih setia. Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi orang-orang berdosa yang mengakui dosa-dosanya. Pada saat kita melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, pada saat itu juga Tuhan memberikan pengampunan. Itulah anugerah bentuk kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak menginginkan satupun dari kita binasa. Jadi saat ini mari bersama-sama kita bereskan seluruh dosa lewat pertobatan di dalam nama Yesus. Dan marilah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita senantiasa hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, dan menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Selamat mengalami kasih Tuhan dalam sepanjang hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan dan menegur kami bahwa adalah pertobatan yang sungguh-sungguh yang Tuhan terima. Dan di dalam kasih Tuhan yang begitu besar, kami boleh menerima pengampunan dan kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih-Mu yang tak terselami, kasih-Mu yang begitu panjang, luas, dan dalam, membuat kami boleh selamat dari dosa kami dengan pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh menerima firman, dan kiranya kami boleh senantiasa hidup benar dan kudus di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan hidup kami pada hari ini dan pada hari esok dan selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus membentuk kami, kiranya Tuhan terus menuntun kami hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur serta memohon. Amin.